Lu masih berlangganan ChatGPT? Mana main, lu bisa stop langganan ChatGPT sekarang juga dan hemat 38 juta per tahun kalau lu install AI ini di komputer kalian. Sebenarnya gue sangat menyesal sekali sih. Kenapa gue baru tahu sekarang ya? Halo saudaraku, gue tebak lu klik video ini karena ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, lu khawatir data lu bocor ketika lu menggunakan ChatGPT, DeepSeek, ataupun AI lainnya yang ada di luar sana. Terus yang kedua, lu mungkin ngerasa bahwa langganan paket ChatGPT itu mahal banget, yaitu 3 juta per bulan. Itu udah hampir setara nih dengan UMR di negeri Konoha kita ini. Kemungkinan yang ketiga, lu mungkin aja pengen eksperimen atau bikin sebuah aplikasi yang ditenagai dengan AI, terus aplikasinya nanti menghasilkan duit untuk lu. Terus kemungkinan yang terakhir, yang keempat, ini pasti paling banyak banget dari kalian, yaitu kalian belum like dan juga subscribe channel ini. Nggak King, bercanda King. Yang keempat cuman bercanda. Kalau misalnya kalian berada di keempat kemungkinan tadi, kalian berada di video yang tepat. Karena di video kali ini, kita akan coba install AI di komputer kita masing-masing. Kita akan coba install DeepSeek khususnya di komputer kita, di komputer pribadi, sehingga kita bisa menggunakan AI-nya benar-benar private. 100% private, 100% gratis, tanpa kita perlu berlangganan paket kemanapun. So, tunggu apa lagi? Let's go! Oke, jadi di sini untuk menginstal si DeepSeek R1 ini di komputer kalian masing-masing, ada beberapa hal dulu nih yang harus kalian persiapkan dulu supaya nanti tutorialnya berjalan satset alias mulus ya teman-teman. Dan mungkin tutorial ini santai aja ya, jangan terburu-buru dan kalem aja, jangan dibawa panik, supaya nanti teman-teman setidaknya juga paham gitu apa yang kalian install. Terus nggak cuman install aja, setidaknya paham lah konsep dasarnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah buka website olama.com. Jadi semua linknya nanti gue simpan di description box di bawah. Sambil kalian klik linknya, kalian jangan lupa juga klik tombol like dan juga subscribe-nya. Oke, Olama itu supaya kita bisa berinteraksi dengan model-model open source yang ada, model AI yang ada. Salah satunya itu si DeepSeek R1 tadi ya. Supaya kita bisa berkomunikasi, itu kita bisa pakai yang namanya Olama. Cuman si Olama ini nanti kalian berkomunikasinya cuman via terminal atau via CLI, Command Line Interface. Nah, kita nggak pengen itu, kita pengennya ada interface-nya gitu, kayak si ChatGPT lah ya. Nah, itu kita butuh sebuah repository yang namanya Open Web UI. Nah, sekali lagi kalian boleh klik linknya ada di description video di bawah. Nah, untuk menginstal si Open Web UI ini, kita perlu yang namanya Docker, teman-teman. Nah, kalian boleh download aja Dockernya. Ini ada yang versi Mac, ada yang versi Windows, ada yang versi Linux. Jadi, disesuaikan dengan OS komputer kalian masing-masing. Nah, idealnya untuk skala perusahaan atau enterprise itu biasanya dia mempersiapkan yang namanya komputer server AI sendiri. Supaya apa ya? Supaya nanti performanya lancar. Jadi di video kali ini supaya enterprise friendly gitu ya. Di sini kita akan coba yang pakai versi Linux. Tapi teman-teman yang pakai versi Windows juga itu bahkan lebih gampang, tinggal klik-klik-klik aja ya. Jadi silakan di-download dulu, oke? Jadi kalau misalkan gua gambarkan dulu sedikit konsepnya ya. Jadi si DeepSeek R1 itu atau si model DeepSeek itu kita sebut core atau otaknya. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan modelnya atau si AI-nya, kita butuh yang namanya interface. Nah, interface-nya ada dua macam, ada CLI sama GUI tadi ya. Kalau misalkan CLI itu udah cukup sama Olama aja, itu udah cukup banget. Tapi kalau misalkan kalian pengen ada GUI-nya atau interface user-nya, itu kalian perlu pakai yang namanya Open Web UI yang ini. Oke? Jadi kalian persiapkan dulu. Itu konsep sederhananya lah ya. Nah, karena di sini gua nggak punya PC dengan OS Linux, jadi di sini gua pakai VVS yang dari Hostinger. Nah, di sini nggak kepatok sama si VVS-nya ya, teman-teman. Kalian bisa pakai di komputer kalian masing-masing yang kalian punya sendiri. Jadi yang pertama yang gua lakukan adalah login dulu. Loginnya gua pakai putih. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai komputer sendiri ya kalian tinggal sign in aja ya di Windows misalkan itu bisa banget ya. Nah, di sini kalau misalkan pakai Linux kita sudo apt update dulu. Kayak gini, ini ritual pertama kali kalian menggunakan Ubuntu, biasanya di-update dulu. Kalau misalkan udah, kita coba clear biar rapi. Nah, yang pertama yang perlu kita install adalah Olama, teman-teman. Nah, Olama ini kalian tinggal download. Nah, untuk Olama ini juga sama, tinggal kalian pilih OS dari komputer kaliannya ya. Sekali lagi, ini nggak kebatas menggunakan Linux, ataupun nggak kebatas menggunakan VVS, terserah kalian bisa pakai komputer kalian sendiri, oke? Ini kalau pengguna Windows, pilih Windows. Di sini gua pakai Linux, tinggal copy aja komennya, tinggal paste di sini, lalu enter. Oke, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini kalau nggak salah, si Olama ini kurang lebih 400 megaan, jadi ditunggu aja ya, sampai proses downloadnya selesai. Sip, di sini gue udah berhasil download ya, teman-teman. Dan katanya di sini ada warning, no NVIDIA atau AMD GPU detected. Jadi, karena di VVS-nya itu nggak ada GPU-nya,
pasti ada warning. Terus dia bakalan pakai CPU only mode, jadi pakai mode CPU doang. Nah, biasanya yang lebih cocok buat AI ini biasanya dari Google Cloud sih. Dia biasanya udah menyediakan yang ada PGA-nya. Tapi di sini gue cuman pengen nyobain aja, jadi pakai VVS yang biasa. Gimana buat para pengguna Windows dan juga Mac, apakah udah berhasil installnya? Dan bahkan itu gue rasa lebih gampang banget sih. Nah, kalau misalkan udah berhasil diinstal, selanjutnya kita coba install Docker-nya dulu ya, teman-teman. Kalian boleh pergi ke bagian Docker, terus download. Di sini download yang for Linux, karena gue pakai Linux. Sekali lagi, kalau misalkan pakai Windows. Dan bahkan cara installnya pun di Windows lebih gampang sih dibanding dengan pakai Linux ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja install using the apt repository. Nah, ini ada cara installnya. Kalian tinggal copy paste aja komen-komennya. Ini kita coba sekaligus, bisa nggak ya? Satu-satu aja deh. Nah, pertama kita sudo apt update. Oh, bisa nih guys. Aduh, kenapa jadi gini guys? Coba clear dulu. Clear. Selanjutnya satu-satu aja ya. Nah, kayak gitu. Terus ini tunggu sampai prosesnya selesai, tinggal copy yang ini. Cara install di Ubuntu emang harus pakai komen kayak gini ya, teman-teman. Ini kalau nggak salah bisa sih sekaligus, tapi kita satu-satu aja deh, udah tanggung soalnya. Nah, kayak gini. Copy, paste. Terus ini copy segini, paste di sini. Ini juga copy. Terakhir update lagi. Oke. Nah, kalau misalkan udah scroll ke bagian yang kedua, ini tinggal kalian copy terus paste di sini. Nah, ini proses instalasi, ini Y aja, enter. Nah, ini proses instalasi Docker-nya, ditunggu aja. Sip, kedua itu perlu kalian install dulu. Pertama Olama, kedua Docker. Selanjutnya kita coba install modelnya ya. Kalian pergi ke bagian models. Nah, di sini ada, di bagian pertama ada DeepSeek R1, atau kalau misalkan nggak ada, kalian boleh cari aja di sini DeepSeek R1, gitu ya. Tinggal kalian klik. Nah, terus di sini ada berbagai macam pilihan nih, teman-teman. Ada yang 1,5B sampai 671B. Ini maksudnya apa? Nah, jadi B itu billion parameter. Jadi 1,5B, jadi 1,5 billion parameter. Jadi semakin kecil billion parameternya, itu AI-nya semakin bodoh ya. Terus kalau misalkan billion parameternya semakin gede, kayak yang ini, 671B, itu artinya AI-nya semakin pintar atau smart gitu ya. Nah, karena di sini gua pakai spek yang kentang, ya spek bukan khusus AI lah istilahnya ya. Jadi kita pakai yang 1,5B aja. Jadi semakin kecil itu semakin bodoh, semakin besar itu semakin cerdas. Dan spek komputer pun kalau misalkan semakin kecil ya 8 GB ke bawah masih bisa lah. Tapi kalau misalkan udah 671B itu spek komputernya harus yang udah gila banget ya teman-teman. Khusus untuk AI pokoknya. Nah, ini kita copy aja bagian yang ini, terus kita paste di bagian terminalnya. Nah, ini kurang lebih sama juga kalau misalkan kalian pakai Windows ya. Mau pakai Mac, mau pakai Windows, nanti bukanya di PowerShell. Kayak gini. Nanti di PowerShell juga kalian tinggal paste aja kayak gini. Olama run DeepSeek R1 1,5B. Itu nanti bakalan ngedownload juga kurang lebih sama kayak gini. Oke. Ini 1,1 GB, ditunggu aja. Sip, kalau misalkan udah sukses, nanti bakalan kayak gini, teman-teman. Sukses gitu ya. Terus yang dimaksud dengan CLI atau Command Line Interface-nya itu kayak gimana? Nah, di sini kayak gini nih. Jadi kita bisa langsung nanya via terminal. Misalkan yang sederhana aja dulu, halo gitu ya. Tuh, dia langsung ngejawab, halo. Ini bahasa apa nih? We can enter. Ini bahasa Jerman kayaknya. Kayak bahasa alien sih. Coba bahasa Indonesia. Kayak gini. Nah, dia tunggu tuh. English translation. Hello. How I can help you today? How I can translate this to English. Nah, karena ini 1,5B, dia masih agak sedikit-sedikit bodoh gitu ya. Nah, tapi it's okay. Ini untuk nyobain aja. Mungkin nanti spek teman-teman lebih gede, mungkin kalian bisa pakai untuk billion parameter yang lebih gede juga. Oke? Kalau misalkan udah, karena kita nggak pengen pakai versi CLI yang ini, tapi kayak pengen ada user interface-nya, ada chattingannya, terus ada sidebar-nya, history chat-nya, dan juga lain sebagainya. Nah, itu kita butuh yang namanya Open Web UI. Nah, ini kalian boleh backslash, terus tanda tanya, di sini untuk menampilkan komen apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, di sini kita bisa backslash by untuk keluar dari terminal mode AI-nya. Sip, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba clear dulu. Oke, selanjutnya kalian pergi ke bagian sini, scroll ke bawah, di sini ada cara instalasi menggunakan Docker. Nah, ini ada berbagai macam cara ya. Yang pertama, kalau misalkan Olamanya itu di komputer yang sama, ini studi kasus gua ada di komputer yang sama, jadi kalau misalkan kalian punya dua server gitu ya, server pertama itu khusus untuk model AI-nya, server kedua itu untuk tampilan user interface-nya. Itu bisa, tapi karena di video kali ini
kita ada di komputer yang sama, kita pakai yang pertama aja, oke? Terus kalau misalkan kalian pakai GPU juga, ini kalian bisa pakai yang ketiga ya. Ini kita pakai cara yang pertama. Terus kita pergi lagi ke terminalnya. Ini sekali lagi kalau misalkan kalian pakai Windows, kalian tinggal pakai PowerShell atau CMD juga bisa ya. Tinggal kalian paste, terus tinggal kalian enter. Ini tunggu sampai proses pooling image-nya selesai. Nah, proses poolingnya udah selesai, nanti tampilannya kalau berhasil kayak gini, teman-teman. Gimana para pengguna Windows sama Mac? Udah sampai gini belum? Kalau misalkan belum, silakan kalian pause dulu video ini, terus sambil nganggur ya, klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba clear dulu, biar rapi lagi terminalnya. Terus kalian boleh ketik aja docker ps untuk menampilkan ada kontainer apa aja yang sedang jalan. Nah, ini kebetulan kita udah punya Open Web UI, terus dia berjalan di port 3000. Oke, jadi kalian boleh lihat aja IP public kalian yang ini, kalian copy. Nah, mungkin kalian bisa di localhost mungkin, ataupun di IP public kalian masing-masing. Nah, tadi itu dia berjalan di port 3000, kita coba klik enter. Nah, ini ada OE 401 unauthorized katanya ya. Kita pergi ke getting started. Nah, walaupun ini kita milik personal, kita tetap harus bikin sebuah admin account dulu saat pertama kali buka websitenya. Nah, misalkan di sini kita beri nama aja Agus, terus emailnya agus.sugandi95, create admin account. Nah, nanti langsung di redirect ke halaman tampilannya. Oke, ayo kita pergi. Nah, di sini belum bisa langsung melakukan chatting ya, teman-teman. Tuh, pasti error. Katanya please select a model first. Kalau misalkan kita klik, tuh dia belum ada modelnya. Padahal tadi kita udah install Olamanya, udah install si DeepSeek R1-nya, tapi belum ada. Nah, kita perlu konekkan dulu, teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita pergi lagi ke sini, ke terminal ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal dulu yang perlu kita konfigurasi. Pertama, kita perlu cari tahu dulu IP untuk bridge-nya ya. Kalian boleh ketik aja docker, terus network, kayak gini, inspect, bridge, enter. Nah, di sini kalian boleh scroll ke atas, di sini kalian cari yang namanya gateway. Ini kalian boleh copy aja untuk bagian IP address-nya ya. Tinggal kalian copy, terus kalau misalkan udah, Ctrl-C, kita coba clear dulu. Selanjutnya yang perlu kita konfigurasi, kalian boleh ketik aja sudo nano /etc/system d/system terus /olama service, enter. Nah, di sini kalian tinggal tambahin aja environment kayak gini sama dengan tanda kutip. Nah, kalian tinggal ketik aja olama underscore host sama dengan, nah, tadi kalian udah copy kan, tinggal kalian masukin di sini. 172 titik berapa guys? Tadi lupa lagi. 17.0.1 ya kalau nggak salah. Nah, nanti kita kalau misalkan ada error, kita cobain lagi deh. Nah, kalau misalkan udah, kalian Ctrl X, lalu Y, terus Enter. Kalau misalkan udah kayak gini, kalian tinggal ketik aja sudo system ctl daemon reload, enter. Terus kita restart juga untuk olamanya dengan cara ketik sudo system ctl olama, kayak gini, restart. Oh, salah guys, restart olama harusnya. Kayak gini, enter. Nah, kalau misalkan udah di restart, kita coba refresh untuk IP yang ini, enter, jeng jeng jeng. Apakah berhasil? Nah, di sini udah ada tuh langsung DeepSeek yang udah kita download olamanya. Terus Bang, kalau misalkan pengen pakai model lain kayak misalkan Queen, bisa banget teman-teman. Kalian boleh pergi ke Olama sini, terus kalian cari model yang namanya Qwen misalkan ya. Qwen ini dia buatan dari Alibaba ya. Ini juga sama. Dia mengklaim katanya lebih bagus dari ChatGPT dan juga DeepSeek. Wah, nggak tahu sih. Kalian harus cobain sendiri sih untuk ini. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa langsung cobain nih. Ini dari sisi interface-nya sangat mirip sekali, teman-teman, dengan ChatGPT. Cuman ini dia versi lebih private. Bener-bener private. Karena apa? Karena di komputer kalian masing-masing. Ataupun di server kalian masing-masing gitu ya. Misalkan kita coba sapa, halo, selamat pagi, enter. Nah, ini agak sedikit lemot berbeda dengan kalau misalkan kalian pakai dari DeepSeek AI-nya langsung. Karena apa ya? Karena servernya DeepSeek AI lebih bagus dibanding VVS yang kita punya. Tuh, ini lama banget tuh. Nih, lihat kalau misalkan kita pakai DeepSeek. Halo.
Tuh, dia mikirnya cepet banget ya. Kalau misalkan ini, tuh baru dapet. Oke, misalkan, tuh lihat katanya dia berpikir, tuh dia lagi berpikir dulu, ditunggu dulu aja guys sampai semuanya muncul. Lihat di sini masih banyak kata-kata yang salah karena di sini gua pakai yang 1,5 billion parameter di mana ini adalah versi AI yang paling bodoh dari DeepSeek R1. Nah, di sini ada banyak sekali fitur yang bisa kalian pakai di OpenWebUI di bagian sebelah kiri. Di sini kayak ada sejenis chat history, ada workspace, ruang kerja gitu ya bahasa Indonesia. Terus kalian boleh pergi ke panel admin. Di sini kalian juga bisa mengelola siapa aja yang bisa menggunakan OpenWebUI ini. Misalkan kalian pengen nama pengguna baru, misalkan kita pilih pengguna, bukan admin, terus kita kasih nama, misalkan Putri. Ya, putri@gmail.com. Kata sandinya berapa gitu ya. Simpan. Tuh, nanti si Putri itu nanti bisa akses ke private AI yang udah kalian install di server masing-masing. Nah, selain itu, kalian juga bisa atur-atur kayak misalkan pengen ada grup, itu juga bisa. Tinggal dipilih yang grupnya. Misalkan AI khusus untuk marketing gitu ya. Itu bisa. Nah, jadi nanti AI-nya dipakai bareng-bareng dengan permission atau grup marketing. Nah, selain itu juga, di sini kalian bisa setting-setting temanya, misalkan pengen dark mode, itu bisa banget. Terus kalau misalkan pengen bahasa Inggris juga bisa. Ini tersedia dengan berbagai macam bahasa, sangat lengkap sekali, teman-teman. Misalkan kita coba pakai yang English ya. English. Nah, ini English US. Terus dari interface-nya, personalisasi ini kalian bisa ulik-ulik gitu ya untuk konfigurasinya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, terus yang paling menarik juga di sini di bagian workspace, teman-teman, di sini ada yang namanya model atau preset yang udah dibuat oleh komunitasnya OpenWebUI dan ini udah banyak banget presetnya gitu ya. Misalkan kayak ada mental health tuh, kita coba pakai. Nah, ini ada sistem prompt yang udah dibuatkan, terus kita coba pakai di dalam website kita. Nah, ini tinggal import to WebUI. Nah, nanti otomatis presetnya, prompt-nya itu dipakai di dalam OpenWebUI kita. Ini pilih dulu modelnya, terus save and create. Nah, nanti kita bisa langsung pakai ya di dalam workspace-nya. Di sini ada mental health, terus kita ketik aja halo. Nah, ini nanti setiap setiap preset itu beda-beda fungsinya untuk apa. Kayak misalkan untuk jadi psikolog, untuk jadi analisa market gitu ya dan juga lain sebagainya. Sip teman-teman, ini banyak sekali fitur-fiturnya, silakan kalian pakai, silakan kalian gunakan. Ini adalah benar-benar clone ChatGPT tapi versi gratis yang diinstal di komputer kalian masing-masing, diinstal secara private. Chat history-nya semua kalian punya kontrol, kalian nggak perlu khawatir data kalian bocor kemana-mana kalau misalkan kalian installnya di lokal komputer kalian. Oke teman-teman, itu mungkin video kalian sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, ya silakan kalian klik tombol like-nya, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Gimana menurut kalian, apakah ini berguna buat perusahaan ataupun buat pengguna pribadi? Silakan tulis saja di kolom komentar, oke? Sampai berjumpa di video berikutnya, bye-bye!